Suamiku pewaris utama. Bab 81. Berterima kasih. Tubuh Iron ambruk ke lantai, ketika terjangan peluru mengenai perutnya dari arah belakang, disusul oleh robohnya tubuh Alpha dan ketiga anak buahnya itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Dan kenapa bukan hanya Iron saja yang mati, malah musuhnya juga mati? Kita tunggu episode berikutnya. Ketua. Teriak Robin panik, ketika melihat Iron terbaring bersimbah darah di lantai. Dengan gerakan cepat, Robin membalikkan tubuh Iron, untuk melihat apakah luka tembak tadi mengenai organ vitalnya atau tidak. Kemudian memeriksa nadi Iron dengan teliti. Untuk memastikan, apakah Iron masih hidup atau sudah mati. Syukurlah dia masih hidup, ucap Robin lega. Aku harus cepat membawanya ke rumah sakit, agar ketua mendapatkan pertolongan, ucap Robin lirih. Kemudian mengambil handphonenya untuk menghubungi Hans atau Leon. Tapi sebelum dia sempat mengambil handphonenya itu, Hans dan Leon sudah datang duluan. Sedangkan Bram sendiri tidak kelihatan batang hidungnya. Begitu melihat Iron, Hans dan Leon juga panik, ketika melihat tubuh ketuanya bersimbah darah seperti itu. Dan sepertinya sudah mati. Bagaimana keadaan ketua? Apakah dia masih hidup? Tanya Hans khawatir. Kau tenang saja. Ketua masih hidup. Cepat bawa dia ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, perintah Robin tegas. Baik, jawab Hans cepat, kemudian mengangkat tubuh Iron untuk dibawanya ke rumah sakit. Permisi. Siapa orang itu tadi, dan siapa kalian? Tanya Birawa sambil menahan sakit di bahunya itu. Oh maaf, kalau kami sampai melupakan keberadaan Anda di sini. Reaksi Robin terkejut. Kemudian mengedarkan pandangannya ke lantai, di mana dua orang pengawal Birawa saat ini telah mati. Apakah kedua orang ini pengawal Tuan? Tanya Robin penasaran. Dan tidak langsung menjawab pertanyaan Birawa tadi, yang menanyakan siapa mereka. Benar. Mereka pengawalku. Keduanya mati ditembak oleh orang itu tadi, karena membelaku melindungi anak ini. Jawab Birawa apa adanya. Arya. Bagaimana sampai paman melupakan keberadaanmu? Syukurlah kau selamat, ucap Robin baru tersadar dari rasa paniknya itu. Paman. Tuan ini tadi ditembak oleh orang itu, dan Arya lihat bahunya berdarah. Coba paman lihat itu, ucap Arya sambil menunjuk bahu Birawa yang terluka serta berdarah tersebut. Benarkah? Reaksi Robin terkejut. Kemudian meminta izin untuk memeriksa luka tembak yang ada di bahu Birawa itu. Apa tidak sebaiknya Tuan pergi ke rumah sakit? Kalau Tuan mau, saya bisa mengantarkan Tuan ke sana, ucapnya menawarkan diri. Tidak terima kasih, jawab Birawa senang. Kami sangat berterima kasih pada Anda, karena telah menyelamatkan anak ini, ucap Robin sambil sekali lagi melihat luka kecil di bahu Birawa itu, kemudian berkata lagi. Kalau tidak ada Anda, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak ketua kami ini, ucap Robin sambil menangkupkan kedua tangannya di dada. Justru akulah yang harus berterima kasih pada ketua kalian itu. Kalau dia tidak nekat menjadikan tubuhnya sebagai tameng, mungkin saat ini aku sudah mati. Jawab Birawa apa adanya. Jadi ketua kami tertembak karena telah melindungi Anda. Begitu. Reaksi Robin terkejut. Benar. Awalnya aku ingin melindungi anak ini, hingga bahuku tertembak. Mungkin ketika orang itu ingin menembakku lagi, ketua kalian itu datang, dan menjadikan tubuhnya sebagai tameng, untuk melindungi kami berdua. Jawab Birawa berterus terang. Ternyata begitu, gumam Robin lirih. Lalu siapa Anda? Dan kenapa Anda bisa terlibat dalam masalah ini? Tanya Robin penasaran. Awalnya aku tidak tahu kalau telah terjadi di perkelahian di luar.
Anak ini tiba-tiba saja datang, dan masuk ke ruanganku. Dari dialah aku tahu, bahwa ayahnya sedang bertarung di luar. Ketika aku ingin mengeceknya, datang keempat orang itu, dan langsung memprovokasi kami. Dia menginginkan anak ini. Tapi aku menghalanginya. Karena marah dia menembak kedua pengawalku itu, dan berusaha menembak anak ini juga. Jadi aku menghalanginya. Dan selanjutnya Anda tahu sendiri. Jawab Birawa apa adanya sambil mengambil nafas lega. Oh ya, hampir lupa. Aku Mahesa Birawa, pemilik perusahaan Birawa Group di kota J itu. Ucap Birawa menjelaskan siapa dirinya. Oh maaf kalau sampai saya tidak mengenali Anda. Hanya dengar namanya saja, tapi tidak mengetahui wajah Anda yang sebenarnya. Reaksi Robin tidak enak hati. Kemudian memberi usul lagi agar Birawa mengobati lukanya tersebut. Apa tidak sebaiknya Anda mengobati luka Anda itu? Karena darah Anda semakin banyak keluar. Ucap Robin sopan. Oh tidak perlu. Hanya luka ringan. Kebetulan hanya terserempet saja di bahu atas. Dan lukanya tidak begitu membahayakan. Jawab Birawa enteng, kemudian melanjutkan perkataannya. Kalau boleh tahu, siapa kalian ini, dan kenapa sampai kalian terlibat dalam masalah sebesar itu? Tanya Birawa penasaran, dan sekali lagi bertanya tentang itu. Untuk masalah tersebut, nanti saja kami jawab. Karena kami mau memeriksa anak buah dulu, dan memastikan ketua kami selamat. Jawab Robin cukup diplomatis. Baiklah kalau begitu. Aku permisi dulu, karena ingin menghubungi orang-orangku di kota ini. Ucap Birawa mengalah. Sementara itu, perselisihan dan pertarungan yang terjadi di luar telah usai, dengan pihak Iron keluar sebagai pemenangnya. Puluhan anak buah Braga, mati tertembak atau tertusuk, bahkan ada yang terkena pukulan. Dan semua mayat kawan-kawannya itu, mereka angkut untuk dibawa pulang. Braga yang mengalami luka tembak dan tusukan di perutnya itu, juga sudah dibawa oleh anak buahnya. Dan saat ini, tidak diketahui kondisinya. Apakah sudah mati atau masih hidup? Sedangkan di pihak Iron, yang keluar sebagai pemenang, keadaannya juga sama. Banyak anggotanya yang mati atau terluka, tapi keberadaan Bram tidak diketahui rimbanya, mungkin dibawa oleh orang-orangnya Braga itu. Untuk tidak menimbulkan kecurigaan pada pihak otoritas setempat, apalagi pihak kepolisian, Robin memerintahkan kepada anak buahnya yang masih hidup, untuk mengurus kawan-kawannya yang mati atau terluka itu. Untunglah lokasi gedung KTV tersebut cukup jauh dari pemukiman penduduk, jadi ketika terjadi perkelahian itu, tidak ada yang mendengar, atau melihat kejadian tersebut. Keesokan harinya, Birawa beserta puluhan pengawalnya itu, mendatangi gedung tersebut, untuk menanyakan kondisi Iron. Untunglah ketika Birawa datang, Robin ada di tempat itu, sehingga tidak timbul salah paham antara mereka. Tak lama kemudian, Birawa dan Robin, beserta seluruh pengawalnya itu, pergi ke rumah sakit, tempat di mana Iron sedang dirawat. Tapi keanehan segera terjadi, di seluruh ruangan dokter dan perawat yang ada di rumah sakit tersebut. Entah siapa yang memberitahu direktur rumah sakit itu, bahwa pemiliknya akan datang ke tempat itu, dan waktunya tidak lama lagi. Ada apa Tuan Besar datang ke rumah sakit ini? Apakah ada seseorang yang telah membuat kesalahan? Tanya direktur rumah sakit tersebut dengan ekspresi khawatir. Aku juga tidak tahu. Sebaiknya kita pergi ke depan, untuk menyambut kedatangannya. Jangan sampai Tuan Besar marah. Ucap wakil direktur rumah sakit tersebut juga khawatir. Tapi sebelum para petinggi rumah sakit tersebut datang, Birawa sudah sampai duluan di tempat itu. Security, perawat, semua dokter umum dan karyawan lainnya itu,
sudah berada di depan rumah sakit, seperti sedang menyambut kedatangan pemilik rumah sakit itu. 1 menit kemudian, direktur, wakil direktur dan petinggi lainnya pun tiba. Segera setelah itu menyapa Birawa dengan sikap sopan. "Selamat datang Tuan Besar," ucap mereka serempak, sambil membungkuk ke arah Birawa, diikuti oleh seluruh karyawan yang ada di depan rumah sakit itu. "Sudah. Jangan basa-basi lagi. Katakan, di mana orang yang tadi malam dibawa ke sini, kalian tempatkan?" tanya Birawa tegas. "Siapa orang yang Tuan maksudkan itu?" ucap direktur rumah sakit tersebut keheranan. "Iron. Orang yang tertembak di perutnya tadi malam," jawab Birawa kesal. Direktur, wakil direktur dan dokter-dokter lain, termasuk dokter spesialis, hanya saling berpandang-pandangan, karena mereka tidak mengetahui siapa orang yang dimaksudkan oleh Birawa itu. Kesal karena tidak mendapat jawaban yang diinginkan, Birawa menjadi marah, kemudian membentak direktur rumah sakit itu dengan keras. "Apa kerjamu? Jika pasien gawat seperti itu saja kalian tidak tahu. Apakah kalian tidak mempunyai mekanisme, jadwal atau rencana medis, untuk menangani pasien yang mendapatkan kecelakaan seperti itu?" ucap Birawa dengan ekspresi marah. "Maafkan kami Tuan Besar, jika kami lalai. Sungguh kami tidak tahu, siapa orang yang Tuan maksudkan itu," jawab direktur itu ketakutan. "Cepat panggil semua petugas medis ke sini. Jika dalam 3 menit tidak ada laporan, kalian semua aku pecat." Reaksi Birawa semakin marah. "Hah, hah, hah." Bunyi tarikan nafas lelah seorang perawat, yang datang secara tergopoh-gopoh itu, kemudian berdiri di belakang direktur rumah sakit tersebut, lalu berkata, "Maaf direktur. Orang itu ada di ruang Bougainville," ucap seorang perawat sambil berbisik-bisik. Tuh Tuan Besar. Pasien yang datang malam tadi ada di ruang Bougainville," ucap direktur itu gugup. "Apa? Kenapa kalian tempatkan dia di situ? Cepat pindahkan dia ke ruang perawatan presiden suite terbaik kita. Sekarang." Perintah Birawa tegas. "Dan jangan lupa tempatkan juga dokter ahli yang berjaga selama 24 jam secara bergantian. Jika orang itu mati, maka kalian semua akan aku pecat." Perintah Tuan Birawa dengan ekspresi marah. Baik Tuan Besar," jawab semua tenaga medis serempak. Mereka takut jika orang tersebut tidak bisa diselamatkan, maka resikonya bakal kehilangan pekerjaan, dan mungkin rumah sakit tersebut akan ditutup, atau dicarikan tenaga medis baru. Memikirkan hal itu, semua tenaga medis berlomba-lomba untuk mengerjakan perintah dari pemilik rumah sakit tersebut, termasuk juga direktur dan wakil direktur utamanya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Birawa untuk berbuat seperti itu. Jika mereka berani melalaikan perintahnya, maka bersiaplah untuk dipecat. Tidak aku sangka, ternyata orang yang dilindungi oleh ketua, adalah pemilik rumah sakit ini. Dan kuasanya sangat mengerikan sekali, ucap Robin bergidik dalam hati. Untung malam tadi aku tidak bersikap arogan terhadapnya. Hanya dengan menjentikkan jarinya saja, maka kami semua akan mati. Batin Robin tambah ketakutan. Maafkan atas kelalaian pelayanan rumah sakit ini saudara, ucap Birawa terputus. Robin, nama saya Robin Tuan, jawab Robin cepat. Ya saudara Robin. Mudah-mudahan dengan dipindahkannya ketua kalian itu, kalian bisa memaafkan kami, ucap Birawa merendah. Tidak Tuan. Apa yang sudah Tuan lakukan tadi, sudah sangat luar biasa bagi kami. Bahkan mimpi saja tidak, kalau ketua kami itu akan mendapat pelayanan istimewa, bahkan di ruang VIP kelas utama pula. Untuk itu, kami atas nama Iron, ketua kami,
mengucapkan terima kasih atas kesigapan Tuan dalam penanganan dan pelayanan terhadap ketua kami itu. Balas Robin dengan ekspresi kagum. 1 bulan telah berlalu, Iron sudah sembuh dari sakitnya. Luka tembak yang dialaminya itu sudah mengering, karena dioperasi dengan baik oleh para ahlinya. Kurang lebih 18 hari Iron dirawat di rumah sakit tersebut dengan pelayanan ekstra. Maklum ruang inap termahal dan terbaik di rumah sakit itu. Tapi gratis bagi Iron. Harga inapnya saja kisaran 2,5 sampai 3 juta per harinya. Belum dengan obatan-obatan terbaik, dan pelayanan dokter 24 jam non-stop. Pantas saja Iron dan anak buahnya merasa berutang budi pada Tuan Birawa, dan berjanji akan mengikutinya kapan saja dia kehendaki. Selain itu, Iron juga merasa berutang budi pada Birawa, karena telah menyelamatkan anak semata wayangnya itu dari kematian. Sebaliknya bagi Birawa, dia juga merasa demikian pada Iron, karena telah menyelamatkan nyawanya. Kalau Iron tidak muncul saat itu, mungkin nyawanya tidak akan bisa diselamatkan lagi. Kini Iron dan seluruh anak buahnya, telah bergabung di bawah bendera Birawa Group, dan diboyong seluruhnya ke kota J. Sedangkan gedung KTV milik kelompok itu, telah diakuisisi oleh Birawa Group, dan dikembangkan menjadi jauh lebih besar serta modern dari sebelumnya. 18 tahun kemudian, semua orang yang terlibat dalam perselisihan itu, telah melupakan peristiwa berdarah tersebut, tapi tidak bagi Braga. Luka tembak dan tusukan di perutnya itu, menyebabkan dia lumpuh dalam beberapa tahun, karena abdomen besarnya terluka cukup parah, dan butuh penanganan serius. Untung daya tahan tubuhnya sangat luar biasa. Bisa bertahan hidup, walau harus makan melalui selang, selama kurang lebih 2 tahun itu. Kini dia telah sembuh total, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Namun dia lebih memilih bersembunyi daripada menunjukkan jati dirinya ke permukaan. Pagi ini orang tersebut tengah duduk santai di kursi kebesarannya. Di depan taman rumahnya yang asri dan tertata rapi itu. Sudah saatnya aku muncul ke permukaan. Aku rasa dunia pun sudah melupakanku, dan tidak ingat lagi apa yang aku lakukan. Birawa, aku datang. Ucapnya kuat sambil mengepalkan telapak tangan kanannya erat-erat ke udara. Bos, ada laporan masuk dari intel kita. Tommy dan istrinya itu sekarang berada di Belgia. Berprofesi sebagai petani, sekaligus peternak di sana. Lapor Bumi pada Robin. Pantas saja keberadaannya tidak bisa kita temukan. Ternyata dia telah keluar dari Perancis ini. Reaksi Robin kesal. Jadi siapa yang kalian tugaskan untuk memantau aktivitas mereka di sana? Tanya Robin ingin tahu. Untuk sementara, hanya 4 orang pengawal tingkat elit dan 2 orang intel yang ditugaskan untuk terus memantau mereka. Dari merekalah kita bisa mengetahui keberadaan Tommy. Jawab Bumi apa adanya. Bagus. Setelah ini aku ingin Tommy dan istrinya, berikut anak buahnya itu, bisa kita habisi. Karena Tuan Besar Hendy, sudah sangat risau dengan keberadaan mereka. Respon Robin senang. Kirim 16 orang lagi ke sana, untuk memperkuat tim kita. Termasuk kau dan Awan. Jika kesempatan sudah ada, habisi mereka secara diam-diam. Agar pihak otoritas setempat tidak curiga, bahwa kelompok kitalah yang telah menghabisi semuanya, perintah tegas Robin pada Bumi. Baik bos. Reaksi Bumi cepat. Kemudian meminta izin untuk berlalu dari hadapan Robin. Sepeninggal Bumi, Robin berucap pada diri sendiri. Mungkin sudah saatnya aku membalaskan dendam dan sakit hati Tuan Besar pada si Tommy itu. Tindakannya selama ini telah meresahkan hati Tuan Besar. Jadi tidak ada salahnya kalau manusia seperti itu, dihapus saja dari daftar manusia di bumi.
Agar menjadi penghuni alam kegelapan yang entah di mana itu. Kali ini bisa kupastikan. Tommy pasti mati, dan tidak akan bisa melarikan diri lagi. Orang-orang yang akan kukirim ke sana, adalah pengawal-pengawal elit tingkat tinggi. Yang 994 tidak akan meleset dari sasarannya. Ucap Robin sangat yakin sekali. Yal. Kali ini Tommy harus mati. Agar berkurang musuh-musuh Tuan Besar. Batinnya dalam hati dengan tekad kuat. Belgian Blue Farm, wilayah timur Belgia, sekitar pukul 10 malam. Itu peternakan milik Tommy. Ada 29 orang karyawannya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya salah seorang intel pada Awan. Terus awasi mereka dari atas bukit ini. Menjelang dini hari nanti, baru kita beraksi. Jawab Awan tegas. Apa tidak sebaiknya kita serang mereka sekarang? Mumpung sedang lengah. Ucap Bumi memberi usul, karena dia sudah tidak sabar ingin menghajar Tommy dan orang-orangnya itu. Sabarlah kawan. Kalau kita bergerak sekarang, aku khawatir mereka akan bisa meminta bantuan dari para peternak lain. Tapi jika serangan itu dilakukan tengah malam, mungkin tidak ada siapapun yang mau memberikan bantuan pada mereka, karena masing-masing sedang terlelap tidur. Jawab Awan cukup bijaksana. Ah, terserah kau sajalah. Reaksi Bumi kesal, kemudian meninggalkan Awan dan orang-orangnya begitu saja. Dalam 3 serangkai pasukan elit tingkat tinggi keluarga Birawa, Bumi memang dikenal tidak sabaran dalam kelompoknya. Tapi hatinya baik, dan kemampuan bela dirinya sudah tidak perlu diragukan lagi. Kali ini dia terpaksa harus mengalah pada rekannya, agar serangan yang direncanakan terjadi dini hari, tidak akan gagal karena ulahnya. Mau tidak mau dia harus menyetujui strategi dari temannya itu, dan dia tidak boleh mengacaukan rencana yang sudah disusun secara matang tersebut. Cepat kenakan penutup kepala juga wajah kalian. Jangan sampai ada yang mengenali kita, terutama si Tommy itu, perintah Awan tegas. Periksa apakah pistol kalian sudah dipasangi alat peredam, dan periksa juga belati kalian, apakah sudah ada di sarungnya. Perintahnya lagi. Semua sudah siap bos. Ucap mereka lirih sambil mengangguk. Oke kalau begitu kita bergerak. Sambut Awan puas. Tepat pukul 2 dini hari, 20 orang pengawal, dan 2 orang intel memasuki peternakan. Saat ini kondisinya sangat sepi sekali, dikarenakan orang-orangnya sedang terlelap tidur. Sesekali terdengar lenguhan sapi dari kejauhan, tapi suara itu sama sekali tidak mengganggu tidurnya para peternak tersebut. Awan membagi kelompok itu menjadi 2 bagian. Satu kelompok masuk dari pintu depan, dan satu lagi masuk dari pintu belakang. Walaupun mereka adalah para pengawal elit, yang kemampuannya sudah tidak perlu diragukan lagi, tetapi dalam penyerangan tersebut, mereka dipesankan agar dalam menghabisi Tommy dan orang-orangnya itu, harus dilakukan dalam keadaan senyap. Dan jika memungkinkan, tidak ada keributan yang terdengar. Cepat masuki barak-barak mereka. Habisi penghuninya satu persatu. Usahakan jangan ada keributan. Ucap Awan memberi perintah. Tak lama kemudian, syat, syat, syat. Satu persatu anak buah Tommy dihabisi dengan tembakan pistol berperedam, ataupun ditusuk dengan menggunakan belati di lehernya. Hanya dalam waktu tak sampai 2 menit, seluruh anak buah Tommy sudah mati tanpa perlawanan, dan tidak tahu siapa yang telah menghabisi mereka. Kini hanya tinggal Tommy dan kedua keluarganya itu yang masih tersisa. Bumi dengan gerakan cepat, tapi tidak menimbulkan suara bising, saat ini sudah berada dalam rumah Tommy, yang sengaja dibangun di bagian tengah barak-barak anak buahnya itu. Tapi Bumi tidak mendapati Tommy ada dalam kamarnya, dengan gerakan enteng Bumi memasuki ruang per ruang dalam rumah itu.
Namun Tommy tetap tidak bisa ditemukan juga, tapi tiba-tiba. Dor. Reaksi Bumi kaget, karena tiba-tiba ditembak seperti itu. Mengandalkan insting bertarungnya selama berkiprah dalam dunia bodyguard, dan kerasnya jalanan, Bumi segera bersalto di udara, untuk menghindari tembakan tersebut dengan gerakan cepat. Hasilnya, tembakan itu tidak mengenainya, tapi mengenai beberapa perabotan yang ada di belakang Bumi. Kesal karena tembakannya tidak berhasil menghabisi lawannya, Tommy sekali lagi berusaha menembak Bumi. Tapi kali ini tembakannya tidak terdengar, karena Bumi sudah menembak senjata yang dipegang oleh Tommy duluan. Melihat Tommy yang sudah tidak bersenjata, Awan memasukkan kembali pistol itu ke dalam bajunya. Kemudian dengan langkah pasti, mendekati Tommy, dan berkata, "Apa kabar Tommy? Apakah kau sudah siap untuk mati?" Tanya Bumi dengan aura suara mengintimidasi. "Siapa kau? Kenapa memasuki rumahku?" Reaksi Tommy ketakutan. "Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kau tahu adalah, hari ini kau akan mati." Ucap Bumi enteng. "Jangan macam-macam. Tembakanku tadi akan membuat orang-orangku terbangun, dan akan segera menuju kemari." Ancam Tommy menggertak Bumi. "Kau hanya sendiri dan mereka ramai. Apakah kau tidak merasa takut?" Tanya Tommy malah balik mengintimidasi. "Kenapa kau tidak langsung menghabisinya?" Tanya Awan yang tiba-tiba datang itu, kemudian berkata lagi. "Suara tembakan tadi akan memicu orang lain datang kemari. Jadi cepat habis dia." Perintah Awan sedikit kesal, atas sikap temannya yang lambat tersebut. Tak lama kemudian. Syat. 3 kali bunyi tembakan senjata berperedam terdengar lirih, dan mengenai kepala serta dada Tommy, hingga membuatnya terjengkang ke belakang, dan mati seketika. "Cepat periksa kamarnya, dan habisi juga istri serta anaknya itu." Perintah Awan pada anak buahnya. "Di dalam kamarnya tidak ada siapa-siapa bos. Dan kami sudah memeriksa seluruh ruangan di rumah ini, tapi keberadaan istri dan anaknya tidak bisa ditemukan." Lapor salah seorang anak buahnya itu apa adanya. "Cepat tinggalkan tempat ini. Aku takut para peternak lain akan datang ke sini, karena suara tembakan tadi." Perintah tegas Awan kepada seluruh anak buahnya itu. "Tapi bagaimana dengan istri serta anak Tommy itu? Apakah kita biarkan mereka tetap hidup?" Tanya Bumi kesal. "Kita tinggalkan tempat ini dulu. Baru kemudian mencari cara untuk menghabisi istrinya itu." Jawab Awan singkat dan terkesan kesal atas sikap Bumi itu. "Baiklah. Di sini kau yang punya kuasa. Aku ikut saja." Reaksi Bumi datar, kemudian buru-buru meninggalkan rumah Tommy dengan perasaan bercampur aduk. Awan dan seluruh anak buahnya itu, yang melihat Bumi sudah pergi, juga bergegas meninggalkan peternakan tersebut, dan menghilang di kegelapan malam. Keesokan harinya, peternakan milik Tommy itu, kondisinya tidak seperti biasa, lengang dari aktivitas manusia, seperti tempat yang tidak berpenghuni. Tapi suara lenguhan sapi-sapi yang meminta diberi makan, riuh terdengar di areal tersebut. Hal itu menimbulkan tanda tanya besar bagi seorang wanita dan 1 anaknya yang baru saja datang, tapi belum memasuki areal peternakan itu. Apa yang terjadi? Kenapa peternakan ini begitu lengang? Kemana para pekerja, dan kenapa suamiku juga tidak kelihatan batang hidungnya? Tanya wanita tersebut pada diri sendiri. Bersambung.